Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjadi salah satu di antara pejuang subuh yang melakukan aktivitas sebelum sholat subuh dilaksanakan, pada saat sholat subuh, dan tentunya setelah sholat subuh, karena ini menjadi satu rangkaian kebaikan yang memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mampu mengistiqomahkan rangkaian ibadah yang kita lakukan di waktu subuh sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan ruh ini dengan jasad kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian mengenai fikih waris, dan kita akan memulai pembahasan mengenai furud muqaddarah atau dzawil furud atau ashabul furud, sama artinya. Dan ketika sudah masuk pada ashabul furud, itu artinya ibarat buah itu kita sudah mulai masuk ke pinggiran daging. Jadi yang sebelum-sebelumnya adalah ya materi penunjang, karena inti dari materi fikih waris itu adalah bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ahli waris itu ada beberapa, Pak. Yang pertama adalah ashabul furud, furud muqaddarah. Bagian mereka ditentukan oleh Quran. Ya, furud muqaddarah ini ada dua metode pembahasan. Yang pertama adalah lewat pohon nasab. Jadi dikumpulkan fulan-fulannya itu siapa, baru kemudian diurai satu persatu bagiannya masing-masing. Yang kedua, dikumpulkan lewat bagian. Contoh, seperenam, siapa saja yang mendapat seperenam? Fulan, 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 fulan. Seperlapan, siapa saja yang dapat seperlapan? Fulan, 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 fulan. Sehingga sangat mungkin sekali terjadi pengulangan nanti. Karena contoh seperenam, seperenam itu ada dua orang yang dapat, empat malahan. Yang mendapat bagian seperenam itu ada 4 orang, satu ibu, satu ayah, kemudian yang ketiga adalah kakek atau nenek. Nah, nanti ketika kita berbicara mengenai bagian sepertiga, nanti akan ada pengulangan lagi. Ibu juga bisa dapat sepertiga, ayah juga bisa dapat sepertiga, kakek juga bisa dapat sepertiga, nenek juga bisa dapat sepertiga. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi ada pengulangan begitu. Nah, makanya metode yang saya ambil itu adalah saya mengurutkan berdasarkan dengan ahli warisnya. Ahli waris fulan misalkan suami, berapa bagiannya? Segini dan segini. Segini ini syaratnya, segini ini syaratnya. Itu nampaknya jauh lebih mudah agar tidak terjadi pengulangan seperti itu. Nah, yang kedua, selain ashabul furud, kita mengenal ahli waris asobah. Asobah itu nanti ada 3, bil ghair, kemudian asobah binafsihi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah itu siapa? Asobah itu adalah ahli waris yang bagiannya tidak disebutkan oleh Quran. Ya, kalau bahasa mudahnya untuk memahami asobah itu adalah sisa. Sisa itu bisa sedikit, sisa itu bisa lebih banyak. Nah, setelah asobahnya ada 3, baru kemudian yang ketiga ada istilahnya ahli waris bernama dzawil arham, kerabat tapi jauh. Siapa contohnya? Baik,
Kalau Bapak mengikuti episode demi episode dari pembahasan mengenai waris, Bapak sering menemukan ahli waris paman. Tapi kenapa nggak pernah disebut bibi? Paman itu ada dua, am dan khol. Ya, am itu adalah paman dari jalur ayah, adiknya ayah kita, kakaknya ayah kita. Itu menyebutnya am, Pak D. Nah, kita juga punya ibu. Ibu kita juga punya kakak, ibu kita juga punya adik, kan begitu. Nah, penyebutannya adalah khol. Khol itu adalah adik laki-lakinya ibu atau kakak laki-lakinya ibu. Kholatun atau kholah itu adalah adik perempuannya ibu atau adik laki-lakinya ibu. Jadi dari jalur ibu itu istilahnya adalah khol dan kholah. Dari jalur bapak kita am dan ammah. Nah, dari empat orang paman ini yang menjadi ahli waris asobah itu hanya paman, am dari jalur bapak, adiknya bapak kita atau kakaknya bapak kita. Bagaimana dengan bibi? Dari jalur bapak dan ibu, dari jalur bapak ya ammah. Nah, beliau ini adalah ahli waris zawil arham, kerabat tapi tidak prioritas, termasuk juga khol dan kholah. Nanti akan diadu mana kekerabatannya yang lebih dekat dengan si mayit. Ketika ashabul furud enggak ada, ketika asobah enggak ada, mereka semuanya sudah wafat. Yang menyisakan hanya ahli waris dari kalangan zawil arham. Barulah kemudian mereka ya diadu mana yang lebih dekat kekerabatannya, sehingga kemudian ya ada yang lebih prioritas untuk mendapatkan ahli waris. Kemudian ahli waris lain yang masuk dalam kategori zawil arham itu adalah, mohon diperhatikan, cucu laki-laki atau cucu perempuan dari anak perempuan kita. Paham, Mbak? Ada gambaran? Panjenengan punya anak perempuan. Ya, anak perempuan panjenengan menikah, mantu nyebutnya. Pernikahan ini menghasilkan keturunan. Nah, cucu, tapi dari jalur anak perempuan. Itu nggak pernah disebut. Kok nggak pernah disebut? Iya, karena mereka bukan ahli waris prioritas cucu-cucu ini. Masuknya dalam kategori ahli waris zawil arham. Tapi itu nanti pembahasan zawil arham itu masih jauh. Furud muqaddarah saja kita belum masuk, dan ini baru mulai masuk. Nah, ini agar kita paham, kita tahu ke arah mana nanti harta yang kita miliki yang akan dibagikan. Sehingga ketika nanti ada pembagian waris, nggak geruduk semuanya datang kemudian semuanya bersuara, tidak, tapi disortir dulu mana yang mereka kerabat prioritas untuk mendapatkan waris, mana yang prioritas tapi kemudian terhalang, mana yang zawil arham. Yang zawil arham mundur dulu. Kenapa? Makin banyak kepala makin ruwet bagi warisan. Karena semuanya pengen. Wah, nggak bisa begitu loh. Jenengan siapa? Saya itu omnya bapak kamu. Dari jalur bapak atau ibu? Dari jalur ibu. Nah, jenengan mundur dulu. Mulai. Ya, jadi seperti itu jamaah. Karena kalau sudah semuanya ikut berbicara itu pasti tidak akan ada ujungnya. Harus disortir terlebih dahulu. Ternyata setelah disortir, ahli waris intinya atau yang prioritas itu cuma 3 orang. Bagi ngobrol musyawarah dengan 3 orang itu jauh lebih mudah daripada ngomong dengan 15 orang. 15 orang mulutnya ember semua. Wah, udah. Itu nggak akan selesai. Jadi jamaah, ini adalah ashabul furud muqaddarah atau zawil arham, itu semuanya sama. Yang pertama, furud muqaddarah itu adalah suami. Suami itu mendapatkan warisan dari jalur pernikahan, musyawarah. Karena ahli waris ya, seorang mewarisi seorang atau sebaliknya. Harta seseorang diwarisi oleh seseorang itu disebabkan karena 3 hal. 1, karena hubungan darah, nasab. Siapapun yang ada hubungan darah dengan fulan, maka dia berhak mewarisi harta warisannya. Yang kedua, karena sebab pernikahan. Dan pernikahan itu dianggap pernikahan yang sahih, pernikahan yang benar. Ya, mencakup syarat dan rukun pernikahan. Walaupun umur pernikahannya cuma seminggu, iya. Walaupun pernikahannya umurnya hanya 3 hari, iya. Walaupun umur pernikahannya cuma 2 jam, iya.
Jadi misalkan habis akad nikah, ya saking amazingnya ngelihat istrinya, cantik banget, kaget kena serangan jantung misalkan. Atau ya penyakit yang lainnya, tiba-tiba kemudian meninggal dunia, maka istrinya bisa mendapatkan warisan dari suaminya, atau sebaliknya begitu. Ya, istrinya habis menikah ngelihat, masya Allah suaminya cakep banget, luar biasa, kayak Nabi Yusuf begitu. Ma hadza in hadza illa ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia kali ya, ini malaikat ya. Saking amazingnya, terkejutnya, kemudian sesak begitu, kemudian kena serangan jantung misalkan, maka mereka bisa saling mewarisi. Ustaz, tapi kan buku nikahnya baru jadi, baru kering tintanya. Walaupun karena yang dianggap oleh agama itu adalah akad nikahnya. Ketika akad ini sah, kemudian disaksikan oleh saksi, ya akte, kakak dan lain itu kan menyusul, Pak. Yang penting itunya dulu. Jadi pembagian warisan itu ya berdasarkan dengan akad syar'i yang sudah terjadi. Bagaimana jika pernikahannya fasid, rusak? Loh, pernikahan rusak itu seperti apa? Seorang gadis yang dinikahkan oleh wali yang jauh. Wali nikah itu kan ada beberapa. Kalau dalam mazhab Syafi'i urutannya al-ubuwatu muqaddamun 'alal ukhuwah. Al-ukhuwatu muqaddamun 'alal umumah. Ya, wal umumatu muqaddamun 'ala abna'il umumah. Saudara, bapak itu jauh lebih diutamakan daripada saudara laki-laki, dan ayah kandung itu adalah wali nikah yang paling tinggi. Kemudian ada di bawahnya kakek. Kemudian di bawahnya lagi kalau kakek dan ayah nggak ada, itu ada saudara kandung. Saudara kandung nggak ada saudara seayah. Saudara seayah itu bisa menjadi wali nikah, saudara laki-laki seayah. Kalau ini nggak ada, nanti paman, om dari jalur ayah, semua dari jalur ayah wali nikah ini, am. Ya. Kemudian kalau om kandung itu nggak ada om seayah. Kalau ini nggak ada, baru kemudian di bawahnya lagi sepupu dan terus ke bawah. Nah, ternyata gadis ini tidak direstui pernikahannya oleh ayahnya, lari ke kakaknya. Mas, tolong dong, saya suka sama dia, bapak nggak mau nikahin. Piye, sampean mau nggak? Ya wis, gimana? Ya udah, kalau sampean mau. Akhirnya kemudian dinikahkan. Bapaknya nggak terima, itu bapaknya bisa menggugat ke pengadilan, dan pengadilan nanti bisa membatalkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena ada wali nikah yang lebih dekat. Ada wali nikah yang lebih dekat yang kemudian tidak terima dengan pernikahan itu, dan kemudian pernikahannya dibatalkan. Kemudian pernikahan lain yang batal itu adalah pernikahan sesama hubungan darah atau sesama mahram begitu, menikah dengan adiknya, menikah dengan saudara sesusuannya. Atau wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Kakaknya dinikahi, adik iparnya juga dinikahi dalam satu pernikahan. Pernikahan yang kedua otomatis batal. Nah, kalau pernikahan seperti ini kemudian terjadi akad, otomatis batal secara hukum. Maka ketika salah satunya kemudian meninggal, mereka tidak bisa saling mewarisi, karena pernikahan di sini diharuskan adalah pernikahan yang betul-betul sah, tidak ada pelanggaran agama sama sekali. Baik, bagian waris suami. Berapa bagiannya? Suami itu mendapatkan setengah, 50% loh Pak. Banyak bagian suami itu, karena hubungan pernikahan. Ya, mereka saling mewarisi karena hubungan pernikahan. Dengan kata lain, kalau pernikahannya itu selesai atau mereka bercerai dan masa iddah sudah habis, maka mereka sudah bukan suami istri. Kalau mereka sudah bukan suami istri, mereka tidak saling mewarisi. Bagaimana jika ditalak istrinya dan masih dalam keadaan masa iddah? Istrinya ditalak. Talak itu ada berapa jenis, Pak? 2. Itu macamnya. Jenisnya atau macamnya ada 2, kemudian hitungannya ada 3. Ada talak bain, ya, ada talak roj'i. Talak roj'i itu adalah talak yang masih bisa rujuk. Untuk sampai jatuh pada talak roj'i itu harus dengan dua lafadz. Ini saya tidak ngajari, tapi agar ini menjadi rambu-rambu. Ada 2 lafadz ketika seorang suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya. Satu lafadz sharih namanya, jelas, terang, tanpa tendeng aling-aling, diucap dengan lafadz-lafadz yang itu arahnya adalah arah talak. Ya sudah, kamu saya ceraikan, itu jatuh satu talak. Kalau kemudian suaminya ngeles, enggak kok, saya enggak niat
untuk menceraikan, walaupun ucapan saya adalah kalimat cerai, tapi hati saya nggak bisa, pengadilan nggak akan menerima karena jenengan mengucapkan satu kalimat yang jelas. Kalimat cerai itu ya, walaupun niatnya bukan untuk cerai, tapi jatuh karena diucap dengan lafadz yang jelas, tidak perlu niat. Atau kamu saya talak, atau you me and, misalkan begitu ya, kayak anak-anak sekarang gitu, udah kita n aja, n dia ya, itu lafadz sharih, lafadz yang tidak membutuhkan niat ya. Bahkan ketika diucap dalam kondisi main-main pun terjadi, Pak. Hati-hati dengan kalimat talak. Dalam hadis Abu Dawud ya, Nabi bersabda, hadis ini memiliki beberapa syawahid. At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Ibnu Majah juga. Jadi ada 3 yang sudah kita ketemukan. Hanya sanadnya lemah. Sanadnya lemah. Kan kaidah itu mengatakan jika hadis la yalzam min dha'fis sanadi dha'fil matan. Itu kaidah yang saya dapatkan dari dosen saya, doktor dari Al-Azhar dari Kairo. Beliau dosen jurusan hadis. Beliau mengatakan hadis itu tidak mesti kalau sanadnya lemah matannya lemah kandungannya, karena matan ini bisa dikuatkan dengan riwayat yang lain. Kelemahan mengenai sanad, mata rantai atau perawi itu mungkin terjadi, bahkan hanya khafifud dha'fi, hafalannya itu lemah, ya hadis itu bisa jatuh menjadi hasan derajatnya. Selama ditemukan jalur lain yang secara substansi itu sama, secara makna itu sama, maka dia bisa saling menguatkan. Karena ada 3 minimal hadis ini derajatnya hasan li ghairihi. Dia menjadi hasan karena ada penguat dari jalur yang lainnya. Nabi bersabda, salasun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ada 3 hal yang apabila diucap, 3 hal ini dalam keadaan bercanda menjadi benar, dalam keadaan serius juga menjadi benar. Nabi bersabda, yang pertama adalah an-nikah, masalah pernikahan, masalah ijab qabul. Jadi hati-hati Pak yang punya anak perempuan. Jangan kemudian kalimat ijab kabul ini diumbar di tongkrongan-tongkrongan warkop begitu. Karena kalau panjenengan punya anak perempuan cakep, solihah, dan sudah diincer-incer sama pemuda, dan dia tahu pembahasan mengenai masalah pernikahan itu tidak boleh digunakan sebagai sendaguro, jenengan diincar terus, nanti dipancing-pancing. Itu nanti kalau anaknya nikah gimana? Emang itu udah bisa bacain akad nikahnya? Ya belum sih, harus latihan dulu ente. Gimana mau nikahin anaknya kok lah? Emang gimana caranya? Nih coba nih googling ya, dicari di googling sama dia. Nih coba ya, contoh doang ya. Situ walinya saya calonnya begitu. Udah mancing-mancing gini. Ini maharnya nih HP nih ya, semuanya jadi saksi nih yang ada di warkop ya. Ya gimana sih lafadznya? Coba nih dibaca nih. Dia baca di HP. Saya nikahkan putri saya Fulanah, dia nyebut nama misalkan namanya adalah Aisyah binti Selamat, misalkan bapaknya adalah Selamat, anak kandung saya dengan mas kawin misalkan HP atau gorengan misalkan yang ada di situ. Kan mas kawin itu kan nggak harus cincin Pak, apa saja bisa, bahkan hafalan surah pun juga bisa. Dengan mas kawin handphone Xiaomi Redmi 2 dibayar tunai, langsung ditangkap, saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin tersebut di atas dibayar tunai. Tapi kan di warkop. Nah inilah percandaan yang tidak diperbolehkan. Itu bisa sah loh. Saksinya siapa? Itu tukang warkop yang ada di warkop semua. Mana rukunnya? Rukunnya ada mempelai, ada bapaknya sebagai wali, kemudian ada mempelai laki-laki. Tapi kan tidak belum minta izin kepada anaknya. Sah Pak, walaupun jenengan tidak minta izin kepada anaknya. Tinggal nanti anaknya mau enggak. Kalau anaknya enggak mau, barulah kemudian pengadilan itu yang memutuskan untuk pernikahan ini digugat. Tapi kan terjadi pernikahan, jadinya malah apa? Jendes anak kita. Jendes itu janda. Ya iya dong, dia minta khulu, minta ditalak sama suaminya. Kalau suaminya yang dinikahkan di warkop ini, tongkrongan ini, ya sudah, saya ceraikan. Tapi syaratnya misalkan surat tanah sini. Nah kan. Tapi kalau nggak diceraikan bagaimana? Istrinya mengajukan khulu. Ya akhirnya menjadi janda kembangan begitu. Janda tapi masih perawan. Kita tidak menginginkan hal ini kemudian terjadi. Ya apalagi sampai detail disebutkan ciri-cirinya, kan tidak. Kemudian pernikahan ya yang pertama, yang kedua adalah karena
perceraian. Perceraian kalau dibuat main-main pun terjadi. Sinetron suami istri, dalam itu skenarionya mereka saling menceraikan. Ini bisa jatuh talak. Karena pernikahan, perceraian yang ketiga adalah memerdekakan budak, bukan sesuatu yang bisa digunakan untuk main-main, drama-dramaan atau yang lainnya seperti itu. Nah, ketika seorang istri dijatuhkan suaminya satu talak, ya tarattab alaihil ahkam, ada hukum yang terkait setelah kalimat talak ini diucap. Apa itu? Berlaku masa iddah, masa menunggu. Jadi nggak boleh sang istri langsung kemudian menikah lagi. Berapa lama? Salasata quru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Dan para wanita yang ditalak yatarabbasna bi anfusihinna, mereka menunggu untuk bisa menikah dengan laki-laki lain. Waktu yang Allah berikan adalah salasata quru. Quru itu adalah jamak dari kata al-qar'u, dan orang Arab itu ya menyebut al-qar'u dengan yutlaku 'ala tuhri wal haidah. Makna dari quru itu adalah bisa masa suci, bisa masa haid. Salah kalau kemudian kita kiaskan 3 bulan, enggak. Karena satu kali masa haid dan masa suci bisa jadi kurang dari 1 bulan, bisa jadi lebih dari 1 bulan. Semua Pak, penanggalan atau ukuran hari atau ukuran waktu yang terkait dengan syariat ini harus menggunakan kalender hijriyah. Atau kalau tidak menggunakan ya kalimat asli atau makna asli yang terkandung dari kata al-qar'u. Nah, setelah diteliti oleh para ulama, pendapat yang lebih kuat mengenai al-qar'u itu adalah masa haid. Jadi dikaitkan dengan masa haid. Seandainya istri itu ditalak ketika dia sedang haid, selesai haid 1 minggu dia suci. Sucinya berapa? 3 pekan misalkan, atau kurang sedikit. Maka begitu masa suci itu selesai, dia masuk haid lagi, baru dihitung 1. Paham? Haid, suci, haid, 1 masa haid. Suci, haid, 2 masa haid. Suci, haid. Begitu masuk haid yang ketiga dan haid dia selesai, saat itu panjenengan sudah bukan suami istri. Bisa dirujuk enggak Ustadz? Enggak bisa, jatuhnya sudah talak bain sugro. Bagaimana kalau saya mau merujuk istri saya? Panjenengan kalau mau merujuk harus menggunakan akad nikah baru, mahar baru, dan kemudian menggandeng walinya lagi. Tapi kalau selama masa iddah ini panjenengan rujuk sama istrinya, nggak perlu akad nikah lagi. Jadi talak rojai yang habis masa iddahnya jatuh talak bain. Bain itu artinya bana bainuna. Mereka sudah bukan suami istri lagi dan tidak bisa langsung serta-merta rujuk. Tahun 2014 pernah ditalak 1 kali, rujuk baikan. Setelah ada piring terbang, setelah ada cangkir terbang dan lain-lain, kaca pecah segala macam begitu ya. Rujuk sudah dihitung 1 talak. Qadarullah 2019 kemarin ribut lagi. Akhirnya kemudian diucap talak lagi. Sebulan setelah itu mereka rujuk balikan lagi. Berarti kesempatannya tinggal sekali. Ternyata di 2013 ya sekitar seminggu yang lalu ribut lagi. Kemudian jatuhlah talak yang ketiga. Banat bainunatan kubro. Talak 3 ini kemudian jatuh dan diistilahkan dengan talak bain kubro. Kubro itu bagaimana? Jenengan sudah nggak bisa lagi merujuk istrinya, kecuali istri ini kemudian menikah dengan laki-laki, ya. Setelah menikah, ini pernikahan yang bukan disetting dan direkayasa. Setelah menikah mereka campur. Setelah mereka campur, qadarullah suaminya kena serangan jantung kemudian meninggal misalkan. Habis masa iddah baru jenengan bisa menikahi istrinya lagi kalau masih saling cinta dan saling sayang. Baru nanti balik 0 lagi talaknya. Atau kalau tidak ditalak sama suaminya yang pertama, dan ini tidak bisa direkayasa. Wajib hukumnya mereka harus dukhul minimal 1 kali.
Kalau direkayasa bayar orang, nanti jangan diapa-apain ya istri saya ya, misalkan. Itu nggak boleh. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallillah. Allah melaknat seorang laki-laki muhallil, seorang suami yang minta joki kepada orang untuk dinikahi istrinya setelah ditalak 3, kemudian dia rekayasa. Joki ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat. Itu talak bain kubro setelah terjadi 3 kali masa talak roj'i. Ada lagi nanti talak bain sugro, talak yang diajukan oleh istri. Wanita itu kan nggak bisa mentalak, Pak. Wanita itu nggak bisa mentalak. Yang bisa mereka lakukan adalah menggugat cerai lewat pengadilan. Jadi dia gandeng pengadilan, nanti pengadilan agamalah yang akan menjatuhkan talak kepada suami tersebut jika syarat terpenuhi. Misalkan terjadi KDRT, suaminya nggak mau menceraikan dia, enggak, saya masih sayang sama kamu. Akhirnya kemudian dia ajukan gugatan cerai, maka pengadilan. Ya, kemudian ila. Ila ini juga bisa menjadi talak bain sugro. Ila itu apa? Ila itu adalah ucapan seorang suami, sumpah seorang suami untuk tidak menjamah istrinya. Demi Allah, misalkan dia mengucap begitu, per hari ini saya tidak akan menyentuhmu lagi. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Hukum ila berlaku. Ayah lifaz zauju, seorang suami yang bersumpah alla yujami'u imra'atahu, agar dia tidak menjima atau mencampuri istrinya, karena bahasanya kan menyentuhnya begitu. Maka apa yang terjadi? Tarabbusu arba'ati ashhur. Perempuan ini, istri ini menunggu selama 4 bulan. Bener, sebulan, 4 bulan ini bulan Hijri, Pak ya. Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal, di Rabiul Tsani. Menjelang akhir Rabiul Tsani, suaminya tak kunjung menyentuh. Ila itu bukan talak ya, Pak ya. Ila itu bukan talak. Sampai terjadi 4 bulan. Setelah 4 bulan, perempuan ini atau istri ini boleh mengadu ke pengadilan. Maka pengadilan kemudian yang akan memerintahkan suaminya, karena ini menyiksa, ini menyakiti, talikha, jatuhkan talak, biar statusnya jelas. Suaminya bilang nggak mau, enak aja. Itu pelajaran buat dia. Misalkan dia di pengadilan ngomong kayak begitu, maka pengadilan memberi waktu setelah tidak ada kalimat talak yang diucap untuk memperjelas status. Maka pada akhirnya pengadilan yang mengambil alih, pengadilan bisa menceraikan keduanya. Nah, ketika terjadi cerai, ini jatuhnya talak bain sugro. Mereka sudah tidak bisa rujuk lagi. Lah terus kalau bisa rujuk, buat apa repot-repot sampai ke pengadilan? Gitu, Pak. Analogi dari para fuqaha. Kenapa dibedakan? Kalau talak bain sugro itu bisa rujuk, famal faidah. Terus apa gunanya sampai dia membawa pengadilan? Kalaulah dia mau rujuk, dia harus dengan menggunakan akad nikah yang baru. Perempuannya nggak mau, bagaimana? Selesai, end. Kapan dia boleh menikah lagi? Haidhah, menunggu 1 kali haid untuk mengosongkan rahim, agar betul-betul rahimnya itu kosong dari, mohon maaf, benih-benih janin dari suami sebelumnya, baru kemudian dia bisa menikah lagi. Nah, kita balik kepada pembahasan ini. Suami yang menikah dengan pernikahan yang sah, ya mereka tidak sedang saling menjatuhkan gugatan khulu atau menjatuhkan talak, maka suami itu mendapatkan setengah bagian. Syaratnya jika istri tidak memiliki keturunan, baik itu dari pernikahan mereka berdua maupun dari anak bawaan yang dibawa dari suami sebelumnya. Yang dimaksud keturunannya adalah anak-anaknya, baik itu putra maupun putri, cucu dari putranya sampai ke bawah, farak waris istilahnya. Adapun cucu dari putri mereka termasuk dari keturunan yang tidak mendapatkan waris, ini sudah saya singgung tadi, karena mereka adalah ahli waris dzawil arham yang bukan menjadi ahli waris prioritas. Ya. Kemudian suami mendapatkan setengah tadi. Yang kedua, suami juga bisa mendapatkan 1/4 bagian, dengan syarat istri memiliki keturunan, baik dari pernikahan dengan suami itu maupun dari pernikahan sebelumnya. Jadi kalau menikahi janda, Pak, kemudian janda itu punya anak dari pernikahan sebelumnya, maka kalau janda ini kemudian meninggal, sudah pasti suaminya nggak akan dapat setengah.
Karena dia punya keturunan, istrinya ini, jandanya ini punya keturunan dari suami sebelumnya, maka suaminya mendapatkan seperempat sudah pasti. Tapi kalau dia menikahi janda dari pernikahan sebelumnya nggak ada keturunan, Ustadz, kalau dia punya anak tapi di bawah suaminya bagaimana? Walaupun mau dibawa istrinya, mau bareng sama ibunya, anak ini mau bareng sama bapaknya, bapak yang pertama, kalau ini kan bapak sambung berarti itu sama, yang penting dia punya keturunan, punya anak. Ustadz, kalau dia punya anak tapi tidak diketahui rimbanya bagaimana? Walaupun judulnya yang penting dia punya anak. Kecuali punya anak kemudian anaknya sudah wafat lebih dulu, anaknya meninggal terus ibunya menikah. Anaknya satu, kemudian wafat, baru ibunya menikah lagi. Nah, itu digolongkan dia tidak memiliki anak. Jadi anak di sini adalah anak yang masih hidup ketika ibunya menikah, walaupun tidak diketahui rimbanya, walaupun dia bersama dengan bapak kandungnya, tidak bersama dengan ibu kandungnya, karena mereka sudah divorce, mereka sudah pisah, mereka sudah cerai. Atau keturunan dari pernikahan mereka berdua. Nah, ini yang sudah pernah menikah lebih dari sekali dan di pernikahan yang kedua membawa keturunan, ya, istrinya maupun belionya maupun suaminya, ini perlu dicermati seperti itu agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Adapun keturunan yang tidak mewarisi seperti anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan, ini tadi sudah kita urai, maka dia tidak mengurangi bagian suami atau istrinya. Jadi kalau dia punya cucu perempuan atau punya cucu perempuan dari anak perempuan, ya, dia tidak mengurangi bagian dari suami, tetap dihitung dia bagian suami itu adalah seperempat karena dia memiliki far' waris. Yang kedua adalah bagian istri. Setelah suami, maka bagian yang berikutnya adalah istri. Istri itu mendapatkan dua bagian, bisa seperempat, bisa sebelapan. Nah, menghafal bagiannya itu mudah, Pak. Yang paling sulit itu menghafal syaratnya. Ini kan masih ringan, satu syaratnya. Tapi nanti kalau sudah makin banyak, ya syaratnya juga makin banyak. 1, 2, ada 3 syarat, ada 4 syarat. Sehingga ini kadang yang membuat kita bingung ketika kita mengurai permasalahan waris. Bagian istri adalah seperempat yang pertama. Dengan syarat suami tidak memiliki keturunan atau dari pernikahan mereka berdua tidak memiliki keturunan. Ya, saya ambilkan contoh. Contohnya adalah kapan istri itu mendapatkan seperempat. Nah, jika kasusnya begini, seorang meninggal dunia dengan ahli waris ayah dan seorang istri. Jadi yang menikah adalah anak laki-lakinya dari seorang ayah dan beliau belum punya keturunan. Ibunya sudah meninggal dunia. Pada saat anaknya meninggal, yang masih hidup ayah dan istrinya saja. Mereka sudah menikah 5 tahun, belum kunjung dikaruniai keturunan. Maka dalam kasus seperti ini istrinya mengambil seperempat, 25%. Sisanya diambil ayah. Ayahnya yang mengambil sisanya. Loh, kok nggak seperenam, Ustaz? Nah, ayah itu bukan cuman seperenam bagiannya. Ayah itu menang banyak, bagiannya paling ayah itu bisa seperenam, bisa sepertiga, bisa seperenam dan sepertiga plus sisa. Dia bisa juga mendapatkan asobah atau mendapatkan sisa. Jadi semua diambil oleh ayah. Dalam kasus ini kan ayahnya bukan 3/4 ya Pak ya, bagian ayahnya enggak ya. Bagian ayahnya adalah asobah di sini karena tidak ada ahli waris laki-laki dari golongan anak seperti itu. Maka dalam kasus seperti ini istrinya mendapatkan seperempat karena tidak ada keturunan. Ya. Kemudian istri mendapatkan 1/8. Syaratnya jika suami memiliki keturunan, baik dari keturunan pernikahan sebelumnya maupun dari pernikahan mereka berdua. Kebetulan yang menikah ini adalah sama-sama single, belum pernah menikah sama sekali. Nah, kalau dari pernikahan ini dia punya anak perempuan kah atau laki-laki kah, kemudian suaminya meninggal, maka istrinya mendapatkan 1/8. 1/8 itu adalah bagian warisan yang paling sedikit dari golongan ahli waris. Jadi bagian istri itu yang paling sedikit sebetulnya dibandingkan dengan anak-anak, dibandingkan dengan ibu. Padahal ya istri itu membersamai kita 1-2 kali 24 jam. Kita sakit di rumah sakit, anak-anak udah kerja gede-gede semua, siapa yang nungguin? Istri. Ya, kita meriang di rumah sakit gigi, siapa yang nungguin? Istri.
Yang ngerokin istri, ya kan? Yang ngelap istri. Mohon maaf kalau ada yang pipis atau BAB karena sakit sudah sepuh, istri juga yang ngurusin. Semuanya istri. Tapi bagiannya paling sedikit. Loh berarti Allah nggak adil? Enggak begitu cara berpikirnya. Ini artinya ya Allah memerintahkan kita secara halus, tolong kepada para istri itu kalau punya kelebihan dikasih hibah. Jenengan punya tanah puluhan hektar, kasihlah 10 hektarnya ke istri misalkan. Punya rumah 3, ya sudah yang 1 saya hibahkan ke istri. Kenapa? Ya kita dulu berangkat dari ketidakmampuan bersama-sama, mendampingi suka dan duka, tugas di mana-mana ya, ditugaskan di daerah pelosok juga istri waktu anak-anak belum ada. Terus nanti pas anak-anak sudah gede semua, kita juga berdua sama istri, seperti itu. Jadi bagiannya yang paling sedikit, padahal beliau adalah orang yang selalu membersamai kita. Contoh yang lain 1/8. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istri, anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi anaknya 2, laki-laki dan perempuan. Nah dalam kasus seperti ini istrinya baru mendapatkan 1/8 karena ada farak waris, ada keturunan. Ini kan anak kandung dua-duanya. Jadi dari pernikahannya dia punya anak laki-laki, dia juga anak perempuan. Nah kasus seperti ini si istri mendapatkan bagian 1/8. Kemudian setelah suami, setelah istri, maka yang ketiga adalah ibu kandung. Bukan ibu sambung ya. Ibu sambung maksudnya ibu tiri kalau dalam bahasa kita. Ibu kandung yang melahirkan kita. Ustaz, ibu itu habis melahirkan saya dititipkan di panti Ustaz. Apa nanti kalau saya meninggal beliau dapat warisan? Iya. Tapi saya ditelantarkan Ustaz. Iya dapat. Itu nggak ada urusan. Soal nanti beliau menelantarkan atau menitipkan ke panti, itu nanti hisab beliau dengan Allah Subhanahu wa taala, pertanggungjawabannya di akhirat. Tapi hubungan anak dengan ibu itu Pak, itu nggak bisa dihapus kecuali ibunya murtad, lain. Kalau murtad ya berarti terputus semua mata rantai yang terkait dengan agama termasuk hak warisnya. Tapi kalau beliau tidak murtad, beliau muslimah, walaupun terpisahkan dengan jarak dan waktu, beliau adalah tetap ibu, seperti itu. Karena ada sebagian anak yang kemudian menganggap, saya dulu ditelantarkan sama ibu saya, ngapain saya kasih warisan, mending saya kasihkan ke bibi saya yang ngurusi saya. Nggak bisa, bibi itu bukan ahli waris. Saya katakan bibi itu bukan ahli waris yang prioritas. Tetap bibi akan kalah kalau diadu dengan ibu dari segi agama. Bibi itu baru bisa dapat harta kita lewat jalur hibah, kalau mau direct langsung atau wasiat. Nggak bisa mengalahkan ibu, karena memang hukum agama seperti ini. Soal beliau mentelantarkan anaknya, itu nanti pertanggungjawaban beliau di akhirat. Anak adalah anak, beliaulah yang melahirkan dan kemudian mengandung anak tersebut. Ibu itu mendapatkan 1/3 bagian. Syaratnya adalah 1, yang meninggal tidak punya keturunan. Yang meninggal tidak punya keturunan, baik itu anak maupun cucu. Yang kedua, tidak adanya sejumlah saudara baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau yang meninggal itu nggak punya saudara laki-laki maupun perempuan, ya ibunya bisa mendapatkan 1/3. Kalau punya bagaimana? Berarti bukan 1/3 bagiannya. Kemudian berikutnya, ibu mengambil 1/3 dari sisa harta bila tidak ada orang-orang yang telah disebutkan tadi, sesudah bagian suami istri. Ya, suami sudah atau istri sudah mengambil bagian, kemudian orang-orang tadi tidak ada, maka ibu mengambil 1/3 dan juga sisa. Jadi bagiannya bisa 1/3, bisa juga dia mengambil bagian sisa. Nah yang seperti ini ya ada di dalam masalah atau pembahasan waris secara khusus, namanya al-gharaiyah, ya, yaitu apabila si mayit meninggalkan suami dan 2 orang tua, itu kan pasti ada sisa Pak. Ya, contoh nih misalkan yang meninggal istrinya, dia nggak punya anak, suaminya dapat setengah, ibunya 1/3, kelebihan kan Pak? Setengah, 50%, 1/3 suaminya, mohon maaf, 1/3 ayahnya, 1/3 ibunya, kan kelebihan Pak.
Ya kan? Nah itu namanya masalah al-gharaiyah. Itu ada pembahasan sendiri, pembahasan khusus ngitungnya. Atau sebaliknya, yang meninggal suaminya, istrinya dapat seperempat, bapaknya dapat sepertiga, ibunya dapat sepertiga. Berapa itu? 2/3 sama seperempat. Masih ada sisa. Ya, kalau ini masih ada sisa, kalau tadi tidak ada sisa, makanya ini dinamakan dengan masalah al-gharaiyah. Kemudian yang kedua, nanti kita bahas pembahasan ini. Ya, ini baru mengenalkan ashabul furud atau furud muqaddarah. Bila yang meninggalkan istri dan 2 orang tua. Ini sebaliknya. Kalau tadi meninggalkan suami, yang meninggal berarti istrinya. Kalau ini yang meninggal adalah suaminya. Nah, contoh untuk pembahasan mengenai ibu tadi, ibu mendapatkan sepertiga bagian waris adalah ketika ada seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri dan ibu. Ahli warisnya cuma 2, hanya ibunya saja yang masih hidup. Maka ibunya, istrinya mendapatkan seperempat karena dia tidak punya keturunan. Ibunya mendapatkan sepertiga. Masih ada sisa kan, Pak? Masih ada sisa kan? Sisanya diambil ibu. Ya tadi yang dibilang ibu mendapatkan sepertiga dan sisa bila tidak ada ahli waris yang disebutkan di atas. Maksudnya anak keturunan, kemudian saudara laki-laki. Jadi yang meninggal ini anak tunggal, Pak. Ya, anak tunggalnya si ibu menikah, belum dikaruniai keturunan, qadarullah kemudian wafat. Jadi dia nggak punya saudara. Kalau dia punya saudara, bagian ibu tidak sepertiga, bagian ibu nanti 1/6. Paham Pak ya? Saya rubah pertanyaannya. Yang meninggal memiliki istri, 1 saudara laki-laki dan ibu. Maka istrinya dapat 1/4, ibunya dapat 1/6, bukan 1/3. Sisanya nanti diambil saudara laki-lakinya. Ini kan kasus di mana dia adalah anak tunggal. Jadi bagian menghitung waris itu bisa berubah skemanya, bisa berubah bagiannya, tergantung ahli waris yang masih hidup. Makanya kalau jenengan ketika menyelesaikan waris cerita ke saya, kemudian berubah, enggak Ustadz, punya anak laki-laki kok, Ustadz anaknya perempuan semua, itu pasti akan berubah dan pasti akan salah jawaban saya. Ya, makanya ketika bertanya mengenai waris, kumpulkan dulu datanya semuanya, yang masih hidup siapa-siapanya, baru kemudian disodorkan, baru kemudian kita bisa mengurai fulan sekian, dan fulan sekian, baru kemudian dihitung. Ketika kita salah dalam menentukan ahli waris, sebentar Ustaz, sebentar, kayaknya anaknya masih ada deh, anaknya tuh 5, 4 perempuan. Perempuannya benar 4 ya Pak ya? Iya, berarti 2/3. Sebentar Ustaz, kayaknya ada anak laki-laki deh. Pasti salah saya, nggak mungkin dapat 2/3. Asobah. Nanti dibagi 2/1. Tuh kan Pak, sudah berubah. Itu saja sudah berubah. Kemudian menentukan siapa yang lebih dulu wafat dan siapa yang lebih terakhir wafat, itu juga kalau salah nanti berubah. Makanya kumpulkan dulu datanya, sudah lengkap, ya semuanya sudah masuk, baru kemudian sodorkan. Itu cepat, ngitungnya itu cepat Pak, nggak lama. Yang susah itu ngasih pemahaman. Mau nggak jenengan itu bagi dengan hukum waris? Moh, bagianku sitik kok, buat apa? Nah itu repotnya di situ. Untuk memberikan pengertian ini nggak cukup sehari 2 hari. Karena orang itu tidak mau, ini banyak terjadi di kampung-kampung loh Pak. Ya, saya juga ngisi di tempat lain, itu hampir semua keluhannya, Ustadz kalau orang kampung itu nggak mau kayak begitu. Siapa dia Mas? Dia misalkan mantunya, dia nempati rumah orang tuanya. Jadi itu rumah adalah orang tua istrinya, ya kan? Kemudian bapak ibunya nebeng, ya. Kemudian bapak ibunya sudah wafat, ini jadi waris istrinya. Istrinya itu punya saudara, tapi berhubung belum dibagi-bagi, mereka yang nempati, mereka enjoy sampai kemudian istrinya meninggal. Ketika istrinya meninggal, yang di situ tinggal suaminya, suami dan ipar-iparnya, dia nggak akan mau bagi Pak. Enak aja nih jatah istri saya. Loh, pada jatah istrinya jenengan itu ada saudara-saudaranya. Nggak mau. Itu banyak kasus kayak gitu di kampung-kampung. Atau dibagi kemudian sama rata. Makanya ya pembahasan fikih waris ini nggak laku di kampung. Karena mereka nggak mau bagi sawah. Enak aja, saya ngurusi sawah bapak saya, dikotakin sama dia di pagar. Nih jatah saya. Pada mager sendiri-sendiri, pada ngotakin sendiri-sendiri, pada ngeblok sendiri-sendiri, ngetek sendiri-sendiri. Seperti itu.
Mana mau mereka dibagi secara waris. Enak aja. Kan dia tahu posisinya mantu. Mantu itu nggak dapat. Itu loh. Udah gitu posisi mantu berarti kan anak perempuan dari istrinya kan. Istrinya ini kan anak perempuan. Dia tahu anak perempuan bagiannya setengah. Udah bagiannya setengah mau dia ambil, enak aja. Bagi rata kata dia. Oh, bodoh amat bagi rata. Akan seperti itu. Karena memang waris ini adalah berat dan poin yang paling susah itu adalah memberikan pemahaman. Ngitung mah gampang, Pak. 5 menit 10 menit selesai kalau datanya lengkap insyaallah. Ya, jadi ini adalah bagian ibu apabila ya yang meninggal tidak memiliki keturunan maka ibunya mendapatkan 1/3. Contoh yang kedua. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, kakek dan ibu. Jadi kakeknya masih ada, yang meninggal berarti perempuan. Suaminya masih ada, hidup, kakeknya masih ada, ya, kemudian ibu. Ya, ini kakek dari jalur ayahnya. Berarti kakek dari jalur ayah. Yang meninggal perempuan. Punya ibu masih hidup, ya kan? Punya bapak sudah meninggal bapaknya. Tapi kakeknya masih hidup. Paham, Pak ya? Paham nggak, Pak? Gambarannya. Jadi kakek ini adalah ayahnya bapak dia yang sudah meninggal. Loh, kok kakeknya masih hidup, bapaknya sudah meninggal, Ustaz? Kematian itu nggak urut kacang, Pak. Kematian itu tidak urut kacang. Emang kakeknya harus dulu yang meninggal? Enggak juga. Bisa jadi kakeknya yang paling belakang malah panjang umur, kan begitu. Seger waras, ya. Jadi dalam kasus seperti ini ibunya dapat 1/3. Suaminya dapat berapa? Setengah, karena nggak punya keturunan, 50%. Masih ada sisa nggak? Sisanya diambil oleh kakek. Jadi bagian kakek dengan bagian ayah itu sama. Tapi kalau ayah ada, kakek terhalang karena ada ahli waris yang lebih dekat dengan si mayit begitu. Ya. Contoh yang ketiga, ini sebetulnya adalah contoh untuk bagian ibu. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris suami, ibu, paman dan keponakan. Keponakan ini siapa, Ustadz? Keponakan ini adalah anaknya paman, tadi yang saya sebut. Jadi jalur pewarisan ini adalah dari jalur laki-laki, Pak ya. Oke, saya urutkan lagi. Saya punya bapak. Bapak saya punya adik laki-laki. Saya manggilnya paman, om, atau kakak laki-laki saya manggilnya Pak D. Ini dari jalur ibu saya, dari jalur bapak saya. Bapak saya punya kakak laki-laki, kakak laki-lakinya punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, mereka inilah yang disebut keponakan di sini yang kemudian menjadi ahli waris. Nah, pertanyaannya mereka terhalang atau enggak? Itu baru kemudian kita akan masukkan rumusnya. Nah, kasus seperti ini, maka ibu dari almarhum itu mendapatkan 1/3. Ustaz, kok dari saudara-saudaranya ibu enggak dapat, Ustaz? Itu tadi yang sudah saya singgung, mereka ahli waris tapi bukan prioritas. Namanya ahli waris dawil arham. Ibunya dapat 1/3, suaminya dapat berapa? Setengah, karena nggak punya keturunan. Setengah sudah diambil, 1/3 sudah diambil. Pamannya dapat berapa? Pamannya dapat asobah binafsihi, dapat sisa. Keponakan terhalang oleh paman. Kenapa? Karena ada yang lebih senior, ada yang lebih dekat dengan kedudukannya dengan si mayat. Keponakan itu kan anaknya paman. Satu saja paman itu masih hidup, keponakan yang jumlahnya 20 atau 30 semuanya terhalang. Ya, jadi semuanya terhalang dengan adanya keponakan. Kemudian yang berikutnya, contoh yang keempat, seorang meninggal dunia dengan ahli waris. Nah, ini sama tapi saya tambahi ayah. Suami, ibu, ayah, paman dan keponakan. Ini berarti paman ini adalah kakaknya ayah atau Pak D, ya. Nah, dengan skema seperti ini, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/3, suaminya setengah. Kemudian ada ayah, ada paman dan keponakan. Keponakan dapat enggak? Keponakan terhalang oleh siapa? Paman dan ayah. Paman dapat enggak? Enggak. Terhalang oleh
ayah. Jadi ayah menghalangi paman dan keponakan, paman menghalangi keponakan. Keponakan udah nggak bakal dapat, injek-injek dia. Karena terhalang ayah dan terhalang paman, begitu. Jadi yang dapat hanya suami, ibu dan ayah. Nah, paman dan keponakan berhubung dia ahli waris yang terhalang, maka dia bisa mendapatkan wasiat. Paham, Mbak? Ya, tapi kalau suami, ibu atau ayah wasiatnya nanti batal demi hukum karena mereka dapat ahli waris. Jadi wasiat itu bisa ditujukan kepada ahli waris yang seharusnya dapat tapi terhalang. Kan dari sejak sekarang ini kan kita bisa nerawang, Pak, keluarga kita. Jadi saya punya om. Tapi saya punya anak laki-laki. Udah pasti om saya itu terhalang, kalah sama anak laki-laki saya. Padahal kita tahu om itu punya jasa besar dulu ngerawat kita, nyekolahin kita. Dan kita punya kelebihan tanah. Gimana ya untuk bisa memberikan apresiasi. Akhirat insya Allah beliau dapat pahalanya di sisi Allah. Akhirat insya Allah beliau akan mendapatkan bagiannya. Tapi saya ingin memberikan sedikit dari rupiah atau harta yang saya punya. Maka jenengan bisa memberinya lewat dua jalur. Satu wasiat, satu hibah. Cuman Pak, kalau wasiat itu banyak kelemahannya. Begitu. Saran saya, kalau memang niat mau kasihlah hibah. Kalau diberi wasiat itu banyak kekurangannya. Begitu. Ada banyak kelemahannya. Nah, dengan kondisi seperti ini ibunya dapat sepertiga. Suaminya berapa? Suaminya Pak? Suaminya setengah. Kemudian ayahnya dapat sisa asobah binafsi karena tidak ada keturunan yang berjenis kelamin laki-laki. Ya. Kalau tadi sepertiga, ibu mendapatkan bagian seperenam. Tadi sudah sepertiga, sekarang seperenam. Apa syaratnya? Jika yang meninggal memiliki keturunan atau jika yang meninggal itu punya saudara, baik laki-laki maupun wanita, baik saudara kandung maupun saudara seayah. Saudara seayah, nanti saudara seibu ada sendiri hitungannya. Nah, contohnya bagaimana? Satu, seorang meninggal dunia dengan ahli waris, suami, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Yang meninggal memiliki suami, berarti perempuan yang meninggalkan, seorang istri, ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki. Ini ibunya sudah pasti dapat seperenam, karena yang meninggal punya anak laki-laki. Nah, tinggal bagian suaminya berapa? Bagian suaminya 1/4. Kemudian bagian ayahnya berapa? Asobah? Tidak. Oh, nggak bisa Pak. Ayah itu bukan ahli waris yang bisa dihalangi oleh seorang pun. Pasti dapat. Walaupun lumpuh Ustaz, iya. Walaupun hilang ingatan, iya. Walaupun sudah sakaratul maut, iya. Ayah itu pasti dapat. Tidak ada yang bisa menghalangi ayah. Baik, ayah dapat berapa Pak? Ayah dapat 1/6, betul. Kau tidak asobah Ustaz, karena yang meninggal punya anak laki-laki. Sekarang kita rubah. Anak laki-laki kita rubah anak perempuan. Jadi yang meninggal itu punya ahli waris suami, ayah, ibu, dan seorang anak perempuan. Nanti kan berubah Pak. Kalau ini kan skemanya anak laki-laki ya, suaminya dapat 1/4, 25%. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6, kemudian sisanya diambil oleh anak laki-laki. 1/4, 1/6, 1/6 asobah. Sekarang anak laki-laki kita rubah anak perempuan. Suaminya dapat berapa? Dapat tetap 1/4. Enggak dong Mbak, kan ada keturunan Mbak. Suaminya dapat 1/4. Enggak ada bedanya mau laki-laki anaknya mau perempuan. Kalau itu ada keturunan suaminya dapat 1/4. Kemudian ibunya dapat 1/6. Kemudian anak perempuannya dapat berapa? Dapat setengah. Kok setengah Ustaz? Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Di An-Nisa seperti itu bunyinya. Kalau dia hanya punya satu anak perempuan, maka bagian dia adalah setengah. Sekarang ayahnya berapa bagiannya? Ayahnya mendapatkan asobah binafsihi. Itu kan Pak berubah Pak? Berubah, skema itu berubah ketika anaknya berjenis kelamin laki-laki sekian bagiannya, anaknya berjenis kelamin perempuan bagiannya sekian.
Jadi jenengan pun kalau cerita ke saya untuk menyelesaikan jenengan berubah, sudah pasti nanti skemanya juga akan berubah. Ustadz, mohon maaf ya Ustadz, berubahnya sampai 10 kali. Ya berarti saya akan merevisi sampai 10 kali. Begitu, karena memang data itu harus lengkap dan jelas siapa yang lebih dulu wafat. Pada saat fulan wafat, yang masih hidup itu siapa? Baru kita bisa mengurai penjelasan mengenai waris ini. Contoh yang berikutnya adalah seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istrinya 2, punya ibu, punya 2 anak laki-laki dan punya seorang paman. Berarti yang meninggal ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Yang meninggal ini siapa? Seorang suami, seorang anak, seorang ayah. Anak dari seorang ibu, ayah dari 2 anak laki-laki, dan keponakan dari seorang paman. Jadi gitu Pak yang ngurutkannya Pak ya. Jangan keliru karena ini banyak yang masih bingung. Yang meninggal itu ya hubungannya apa dengan yang masih hidup? Anakkah, suamikah, ayahkah, atau yang lain? Baru nanti yang masih hidup itu bisa kita centang, kita kasih tahu sekian bagiannya. Tapi kalau kita salah dalam menempatkan yang meninggal dengan yang masih hidup atau sebaliknya, itu nanti kita juga akan salah membahasakannya. Baik. Nah, dalam kasus seperti ini sudah pasti ibunya dapat 1/6. Kenapa? Karena 2 anak laki-laki. Baik, sekarang bagian istrinya. Setelah ibu ketemu, istrinya berapa bagiannya? Kan 2 istrinya Pak. 1/8 bagi 2, bukan 1/8. Berarti 1/16 dong Pak. 1/8 aja udah yang paling sedikit. Dibagi 2 gitu. Iya. Siri pun kalau dinikahi dengan syar'i itu tetap dapat Pak Haji. Hanya masalahnya nanti kalau istri pertama bawa ke pengadilan, itu pasti kalah. Karena pengadilan melihat hitam di atas putih, ini surat nikahnya adalah dengan istri yang pertama. Ini kena kejadian, ya saya nggak nyebut merek ya, di salah satu maskapai ketika ada. Ini yang cerita jamaah yang betul-betul kerja di sana, kerja di sebuah maskapai, ada kecelakaan pesawat. Itu santunannya lumayan besar. Nah, yang sering dibawa itu kan istri yang pertama begitu. Tiba-tiba muncul istri kedua, katanya saya istrinya. Ribut, ya maskapai nggak mau, itu urusan internal Anda, selesaikan sendiri di internal. Akhirnya ada opsi untuk membawa ke pengadilan. Tapi kalau dibawa ke pengadilan kan duitnya habis Pak. Karena santunannya itu sekitar 3-4 M, 3, sekian hampir 4. Kalau dibawa ke pengadilan habis. Kalau nggak dibawa ke pengadilan gimana ini ya? Akhirnya ya kemudian mereka kekeluargaan nggak tahu istri yang kedua terus akhirnya diberi berapa, karena pihak kantor tidak mau, saya nggak mau tahu, yang kami tahu ya yang ini, yang kedua, yang ketiga dan keempat sembuh, terserah, selesaikan internal, ya nanti santunan itu kalau sudah clear semuanya akan kita berikan kepada mereka yang betul-betul istrinya didaftarkan, kan begitu untuk maskapai ini. Jadi istri dapat 1/8 dibagi 2, 1/16, kecil iya, bagiannya yang paling kecil. Ibunya 1/6, 2 anak laki-lakinya mendapatkan asobah binafsi, nanti dibagi rata, pamannya terhalang oleh 2 anak laki-laki. Gitu. Jadi kalaupun menikah untuk yang kedua kalinya silahkan, tapi itu tadi istrinya harus diedukasi, dibikin rukun. Kalau masing-masing nanti punya anak, antar anak ini bisa saling mewarisi karena mereka jatuhnya saudara seayah. Itu wajib hukumnya memberikan edukasi. Jangan didiamkan Mbak. Nggak apa-apa. Ntar juga ngerti sendiri. Oh nanti ketika jenengan nggak ada meninggal ini bisa rebut jotos-jotosan. Malah yang ada ya silaturahmi terputus. Kan tidak menginginkan seperti itu. Contoh yang ketiga adalah ketika seorang meninggal dunia dengan ahli waris, istri, ayah, ibu, paman, dan cucu laki-laki. Kalau saya menyebut cucu laki-laki sudah pasti dari anak laki-laki Pak ya. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah dalam kondisi seperti ini ibunya juga dapat 1/3. Istrinya 1/6. Istrinya dapat berapa Pak? Istrinya dapat berapa? Kenapa dapat setengah Pak? Bagian istri itu tidak ada yang setengah Pak. 1/3 juga tidak. 1/4 atau 1/8 atau 1/16. Ya, bagian istri adalah salah. 1/8 Pak. Loh kok 1/8 Ustaz? Itu ada cucu.
Kan far' waris, keturunan, cucu kan keturunan. Ya kan? Jadi yang meninggal ini nggak tahu deh sudah sepuh atau enggak. Tapi masih punya ayah, masih punya ibu. Ibunya dapat 1/6 karena ada cucu. Istrinya dapat 1/6 karena ada cucu. Paman terhalang dengan ayah. Ayahnya dapat berapa? Asobah binafsihi. Ayahnya mendapatkan sisa. Ya. Contoh yang keempat ini masya Allah loh, masih lengkap semua dan wah masih tidak ngantuk. Alhamdulillah. Seorang meninggal dunia dengan ahli waris ibu, 2 kakak laki-laki dan paman. Ibunya dapat 1/6 sudah pasti. Kemudian pamannya dapat berapa? Terhalang sama siapa? Nggak ada ayah Pak. Terhalang dengan? Betul Pak. Kalau diadu mana yang lebih dekat? Lebih dekat paman atau kakak? Yang langsung satu garis dengan kita siapa Pak? Kakak dong. Jadi paman itu terhalang dengan saudara laki-laki sekandung. Berarti bagian mereka adalah asobah binafsihi. Ibunya 1/6, sisanya 5/6-nya diambil oleh 2 kakak laki-laki dibagi sama rata. Paman itu dengan saudara kandung kekerabatannya lebih dekat saudara kandung. Karena yang menikahkan saudara perempuan itu saudara kandungnya, lebih diutamakan dulu daripada paman. Walaupun umurnya masih 18, iya. Pamannya sudah nikahin berkali-kali anak-anaknya. Tapi ini kok adiknya kok malah yang maju? Iya, karena memang seperti itu aturannya. Saudara kandung itu jauh lebih didahulukan untuk urusan wali nikah begitu. Yang urusan pembagian waris juga sama. Ini yang terakhir ya. Contoh yang kelima, seorang meninggal dunia dengan ahli waris istri, ayah, ibu, seorang anak perempuan, saudara laki-laki seibu dan paman. Ibunya dapat berapa? 1/6. Betul Pak, 1/6. Kan nggak ada anak. Iya, ada anak perempuan. Walaupun berjenis kelamin perempuan, maka tetap mengurangi bagian ibunya. Kemudian istrinya dapat berapa? 1/8. Kemudian saudara laki-laki seibunya dapat berapa? Terhalang sama siapa? Sama anak perempuan. Anak perempuan tidak bisa menghalangi. Terus pamannya dapat berapa? Terhalang. Gini Pak urutannya. A, paman itu terhalang oleh saudara laki-laki seibu dan ayah. Saudara laki-laki seibu terhalang oleh ayah. Jadi yang dapat cuman istri, ayah, ibu dan anak perempuan. Nah, kalau sudah ketahuan yang dapat itu siapa, baru kita masukkan rumusnya. Anak perempuannya dapat berapa? Anak perempuannya dapat setengah, istrinya 1/8, anak perempuannya setengah, ibunya 1/6. Bapaknya pinten? Asobah binafsihi, masya Allah, sudah pintar. Jadi khatam Pak ya, insya Allah Pak ya. Besok kita bubarkan pengajian waris. Udah pintar-pintar kok. Ya kan, hanya satu pertemuan sudah bisa nebak semua. Terus buat apa saya di sini kan gitu? Sudah, satu-satu silakan Pak. Istrinya sudah bercerai, sudah habis masa iddah, berarti nggak dapat istrinya. Iya. Yang penting sudah masa iddah habis. Saat cerainya sudah setahun yang lalu berarti nggak habis, sudah habis, berarti sudah tidak mendapatkan begitu. Yang silakan Pak, bentar Pak, bentar. Ya monggo silakan. Ya, terus yang meninggal siapa? Sebentar, suami istri sudah meninggal. Yang punya harta istri, duluan siapa? Suaminya atau istrinya yang meninggal? Sebentar Pak, iya gini Pak. Ini yang mungkin kita perlu luruskan persepsinya. Suami istri itu kalau salah satu meninggal, maka yang hidup mewarisi. Kalau dari cerita Bapak tadi misalkan istrinya dulu yang meninggal, maka suaminya dapat.
ya kan? Anak-anaknya dapat. Nanti giliran suaminya meninggal yang paling terakhir setelah istrinya, anak-anaknya dapat. Jadi bagian yang diwariskan kepada anak-anak itu adalah satu, harta dari gaji suami plus harta yang dia dapatkan dari istrinya 25%. Nah, yang Bapak tanyakan itu ya siapa dulu yang lebih meninggal, kan diurutkan begitu. Ustadz, yang sudah meninggal ada 10 orang. Berarti saya ngitung 10 kali. Gitu. Jadi mohon diperjelas gimana, Pak? Yang wafat siapa dulu, istrinya atau suaminya? Istrinya dulu. Berarti yang tadi, berarti ketika istrinya meninggal dipotong 25% dulu untuk suaminya, baru sisanya diambil. Ada anak laki-laki enggak, Pak? Selamat, berarti enggak keluar. Asobahnya diambil anak laki-laki. Kemudian suaminya meninggal, yang dibagikan apa? 25% dari atau 1/4 dari warisan istri plus usaha beliau, kerjaan beliau, gaji beliau, rumah beliau dan lain-lain, itu diwariskan kepada anak-anak. Nah, berhubung tidak yang meninggal ini punya anak laki-laki, insya Allah tidak akan keluar, tidak akan sampai ke paman, tidak akan sampai ke saudara laki-lakinya dan yang lain. Begitu. Kalau mau lebih detail nanti insya Allah Bapak misalkan punya coretannya apa saja hartanya, nanti habis majelis ini kita akan hitung lebih detail. Misalkan gitu. Jadi itu tadi secara umum. Monggo Pak, silakan Pak. Cukup Pak ya? Atau masih ada yang ditanyakan nanti Pak ya habis ini Pak ya? Silakan. Selama ini saya bingung tentang asabah. Dari kejelasan Pak Ustaz saya akan menunjukkan Iya. angka-angka persentase atau bagian yang ditentukan oleh haji itu dulu dihafal. Sisa ini berapa asabah ya? Iya. Apa-apa yang ada ditentukan oleh Abu Hanisa, ketiga baru sisanya. Iya. Ahli waris furud muqaddarah atau ashabul furud itu lebih didahulukan daripada ahli waris asobah, ya kan? Asobah itu bisa banyak, bisa sedikit. Bahkan dalam kondisi tertentu dia ahli waris, tapi berhubung warisan sudah habis diambil oleh ashabul furud, ya mereka nggak dapat. Nggak dapatnya itu bukan karena terhalang, tapi warisannya sudah habis. Gitu. Jadi kadang banyak, kadang sedikit. Yang lain atau cukup? Masya Allah. Silakan Pak. Mohon maaf suaranya terlalu kecil Pak. Ada Pak. Ada di KUA ada, KUA apa? Tingkat kecamatan itu loh. Kementerian Agama itu ada, di tingkat kecamatan ada. Aplikasinya juga ada Pak. Selalu ketentuannya di badan itu. Baik, bagus pertanyaannya. Bisa diselesaikan jalur kekeluargaan dan itu gretongan, gratisan. Iya. Bapak cukup tanya saya via SMS atau WA atau telepon. Bla 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 saya jawab, nggak ada biaya. Tapi kalau jenengan bawa ke pengadilan atau mengkaitkan, ya pasti akan ada itu. Ya seenggak-enggaknya kalau dibawa ke tingkat KUA kecamatan itu bisa, ya kan? Kalau kasusnya nggak terlalu berat, nggak saling melaporkan, itu selesai. Ini kan yang lagi rame kan ada salah satu artis yang sengketa warisan dengan adiknya sendiri. Saya nggak usah sebut namanya. Nanti Bapak googling lagi, aduh Pak Haji kenapa selalu disebut namanya? Ya itu kan lagi sengketa kan begitu. Jadi bisa diselesaikan dengan kekeluargaan dan itu lebih meminimalisir gesekan, kemudian biayanya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi kalau mau diselesaikan lewat jalur tadi lembaga atau badan di kecamatan, tingkat kecamatan atau tingkat kota madya di Kementerian Agama itu juga bisa kan begitu. Tapi lagi-lagi mereka nanti akan menyarankan Pak selesaikan dengan kekeluargaan saja. Kalau ternyata ada ahli waris yang nggak terima dan nggak mau harus menggugat, pasti butuh biaya Pak begitu. Silakan Pak. Itu Pak ya, cukup Pak ya. Atau ada yang lain? Oh enggak harus. Tidak harus. Kalau bisa diselesaikan kekeluargaan, saran saya kekeluargaan saja. Aibnya juga nggak terlalu kemana-mana nyebar. Kalau diselesaikan lewat jalur hukum, nanti tetangga tahu semua. Tuh ribut tuh. Tuh lagi ribut tuh anak-anaknya tuh masalah warisan tuh. Kontok-kontokan. Kemarin rame di balai. Tidak bagus begitu. Silakan Pak.
Jenengan ya. Dari pembahasan ini sepertinya nggak ada pendapat ulama ya tadi. Ah, bagus. Yang kedua untuk harta bersama itu juga bagian. Iya, bagus. Kok dari pembahasan ini kayaknya nggak ada perbedaan pendapat ulama. Masalah waris itu ada khilafiyahnya, tapi sedikit. Nah, kalau sudah furud muqaddarah apa yang diperselisihkan? Kalau Allah sudah bilang 1/6, ulama lain berpendapat bagiannya adalah 1/8, kan nggak mungkin. Iya, jadi yang menjadi khilaf itu adalah perkara-perkara kecil kayak tadi. Perkara al-ghoroiyah itu ada pendapat dari perbedaan pendapat dari kalangan sahabat bahkan ya. Namanya Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas. Itu ada perbedaan pendapat. Itu pasti ada. Begitu. Mana yang kita ambil nanti kita lihat yang lebih rojih mana. Dan kalau itu sampai kepada pengadilan maka biasanya pengadilan mengambil mazhab Syafi'i. Karena keputusan pengadilan itu sifatnya tetap dan mengikat. Sedangkan fatwa atau pertanyaan kemudian dijawab itu berkesinambungan terkait dengan keadaan dan kondisi bisa berubah. Bagaimana dengan harta yang bercampur ya Pak ya? Gonogini maksudnya. Baik. Dalam Islam itu dipisah harta suami, harta istri. Ustaz, tapi pada akhirnya kemudian bercampur karena kami memiliki usaha bersama. Kalaulah kemudian bercampur, keuntungan jadi satu, alangkah baiknya tetap diurai, dipisah. Agar apa? Agar nanti ketahuan harta suami mana, harta istri mana. Saya berikan ilustrasi. Kalau tadi harta itu kecampur, mereka punya usaha bareng, suami istri. Dari usaha itu kemudian mereka punya rumah, mereka punya tanah, mereka punya mobil. Qadarullah suaminya wafat dulu, ya kan? Dan dia nggak punya anak laki-laki. Otomatis kan keluar Pak, pasti keluar. Anaknya 3 perempuan semua. Nah, beliau yang meninggal ini punya adik laki-laki dan perempuan. Pada akhirnya dia dapat bagian. Pertanyaan saya, bagian yang dibagi untuk ahli waris ini dan adik laki-laki dari suami, adik ipar maupun adik perempuan itu dari harta yang mana kalau dicampur? Harta suami yang mana wong dicampur Pak? Sebentar Pak. Gimana? Ya kan? Akhirnya jika total harta suami istri yang dicampur, ini saya buat angka saja biar lebih mudah. Ketika di total itu adalah misalkan 100 M, maka bagian istrinya cuma 1/8, 12,5 M, ya kan? Kemudian bagian anak perempuannya ada 3, 2/3. 2/3 itu sekitar 66,6. 66,6 ditambah 12,5 berapa Pak? 81 ya. 66 sama 12. 66 70 78. 78 setengah. Oke, kita bulatkan 79. Ada sisa berapa? 21%. 21% dari 100 M berapa Pak? 21 M. Itu nanti akan diwariskan kepada ipar-iparnya. Nah, gede nggak itu? Gede. Kenapa? Karena hartanya belum dipisah jadi satu. Istrinya cuma dapat 12. Padahal usaha itu dirintis bareng. Dari mulai mereka kelaparan, ngontrak, pindah-pindah, tapi dia cuma dapat bagian 12,8. Adik-adik iparnya dapat 21, hampir 2 kalinya. Kenapa? Karena nggak dipisah. Kalau nggak dipisah itu tandanya global semuanya diwariskan. Tapi kalau dipisah, keuntungan berapa nih misalkan? Dari keuntungan 100% ya dibagi 2. Istrinya 30%, suaminya 30%. Keuntungan apa? Dagang, bisnis. Ya, berarti kan sisa 40%. 40% diambil 20%-nya itu untuk modal, 20% yang lain untuk nafkah istrinya. Karena ini kan jelas. Berarti dari 100 M itu 30%-nya punya suami. Jadi yang dibagi adalah 30% dari 100 M. Berapa Pak? 30 miliar. 30 miliar yang dibagi, jadi harta istrinya utuh. Kenapa? Karena istrinya bekerja. Gitu loh. Jadi suami istri itu apabila dua-duanya bekerja, hartanya istri pasti utuh. Loh, kok enak banget Ustaz utuh? Lah itu resiko pernikahan, Pak.
kita kaum laki ini yang memberikan nafkah kepada istri. Sampai saya sampaikan ya dalam sebuah forum, kalau jenengan nggak mau nafkahin istri ya nggak usah nikah, kan begitu. Tapi kalau istri saya ngasih buat keseharian gimana? Boleh, nanti dihitungnya sama Allah itu sebagai pahala sedekah, begitu. Kalau dua-duanya menikah, dua-duanya bekerja. Ustadz, kalau yang bekerja cuma suaminya saja Ustadz, itu bagaimana mengurai harta gono gini ini? Pak, panjenengan itu ngasih nafkah istri bisa satu dari dua kemungkinan atau cara. Yang pertama, jenengan jatah tiap bulan. Misalkan ya pengeluaran satu bulan itu adalah 5 juta. Panjenengan gajinya 20 juta. 5 juta itu sudah termasuk makan, sekolah dan yang lainnya. Kemudian jenengan bilang ke istrinya, "Mah, ini 5 juta buat kebutuhan sehari-hari, buat jajanmu 2 juta." Maka hartanya istri itu adalah 2 juta itu yang diberikan suaminya. Nah ternyata 5 juta ini pinter banget istri kita ngelola, ngaturnya keuangan pinter. Ya, makannya itu nasi putih, garam, tempe sama sambal, sama kerupuk. Akhirnya apa? Dari segitu itu, dari 5 juta beliau bisa menyisihkan 4,5 juta. Masya Allah, super ngirit Pak makannya Pak. Wes toh pokoknya. Nah ternyata akadnya kalau nanti masih ada sisa, sisanya buat kamu mah bener, sisanya 4,5 sama 2 juta, berarti 6,5 kali panjenengan hidup bareng 40 tahun, dikalikan saja, maka itulah harta istri kita. Tapi memang ada Ustadz, ada Pak. Habis itu sakit emak, asam lambung, garam mulu ya kan. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, gajinya istri 20 juta, nyoh kamu yang ngelola semuanya. Ya berarti suaminya nggak megang apa-apa begitu. Makanya kasihlah sesuai dengan kebutuhan. Atau dari 20 juta itu misalkan kita tahu 5 juta pengeluarannya kita kasih 10. Nanti kalau ada sisa itu buat uang jajanmu. Ternyata betul beliau pintar ngelolanya. Dari 10 juta itu ya sisanya di setiap bulannya itu bisa 8 juta, bisa 7 juta begitu ya. Makannya pakai gorengan mulu tiap hari, gorengan kecap misalkan begitu. Ya, listriknya cari yang murah. Pokoknya kalau sudah jam 12 malam matiin semuanya ya kan. Kulkas no, AC no. Udah biar kita ngirit ret gitu. Misalkan. Terus nggak beli-beli elektronik yang lain ya kan. Ya itulah punya beliau. Nanti ketika wafat ini kan jelas. Nah, orang tua istri itu bisa dapat. Makanya ada ahli waris ibu dan ayah istri kan, Pak. Nanti bisa dapat dari warisan anaknya. Allah memberikan apresiasi di dunia berupa warisan kalau anaknya dulu yang wafat, dan nanti diberikan apresiasi akhirat atas didikan, atas arahan dan tarbiyah yang diberikan oleh orang tuanya kepada anak. Nah, monggo kita itu di bagian yang mana? Karena ya tujuannya untuk dipisah seperti ini, tapi juga jangan perhitungan pakai duitmu. Ya, mau belanja nih pakai beli cabai nih. Ini duit apa ini? Enggak usah begitu juga. Cabai aja sampai hitung-hitungan ini duit suaminya apa duit istrinya, enggak. Tapi secara global memang harus ada klaster-klaster seperti itu. Karena tadi yang saya berikan ilustrasi, kalau dicampur ya analoginya nanti adik-adiknya atau keluarganya itu bisa mengambil semuanya. Kalau dia misalkan punya anak laki-laki, sama semuanya. Pada akhirnya ibunya hanya punya 12,5% atau 1/8. Padahal itu usaha dibangun bareng. Kalau anaknya anak soleh, kalau anaknya bukan anak soleh, ibunya ditelantarkan, sudah ngambil semuanya. Ini kan jadi repot. Makanya hak-hak itu Allah penuhi dengan adanya klaster-klaster, dengan adanya kamar-kamar mengenai masalah harta warisan tadi. Seperti itu Pak. Tadi masih ada satu lagi di sebelah sana, apa Pak ya? Ini kisah nyata sekali Pak. Masya Allah. Usaha yang dilakukan suami istri berdua. Ya, singkatnya. Dia berusaha, meninggal suaminya Pak. Suaminya meninggal. Suaminya nggak punya anak. Pernikahan berdua ini nggak punya anak. Oke. Nggak punya anak, otomatis adik atau kakak dari suami. Pasti, iya. Tapi pembagian yang dilakukan oleh istrinya. satu ustadz dibaginya dua Pak, karena harta tidak campur, dibagi jadi dua ya dulu.
setengah-setengah. Hmm. Setengah untuk yang meninggal, setengah untuk istrinya. Dari setengah jatah istri dari punya suami ini baru dibagi. Baru dijatahin untuk istrinya 1/8, Pak ya? Iya. Enggak dong, 1/4. Iya. Dapat 1/4, Pak. Sisa dari yang 1/4 jatah yang meninggal ini baru kasih sama adik kakaknya gimana? Ya. Kalau memang betul harta itu bercampur dan kemudian memang punya istrinya setengah, bisa dengan cara seperti itu. Dipisah dulu. Yang jadi soal kalau harta istrinya lebih banyak. Istrinya juga buka usaha bareng, istrinya juga punya anak perusahaan. Dia nggak akan mau, enak aja. Punya saya lebih banyak dari suami saya. Kok dibagi 2,5 dulu? Ya nggak mau lah kita. Nah. Tapi kalau sudah diklaster dari awal, ini rekening suami, ini rekening istri, yang di rekening suami misalkan 30M, yang di rekening istri 100M, mana mau sih Pak istri dibagi 2 130M? Ya dia rugi lah. Kan begitu. Makanya dari awal kalau sudah dibikin klaster begini, kalau sudah dibikin ruang-ruang begini, itu jauh lebih mudah untuk membaginya. Bisa dengan opsi itu kalau memang istrinya ridho. Kalau memang betul faktanya adalah punya dia setengah-setengah dengan suaminya. Kalau bisa lebih kan dia pasti nggak akan mau. Kalau yang istri Pak ridho dan dapat setengah-setengah. Tapi sejarahnya kan suaminya mati, tapi suami udah meninggal, gimana? Berontak nggak mungkin Pak? Maksudnya gimana? Jadi harta yang warisannya tinggal itu dibagi 2, Pak. Setengah untuk istrinya. Iya. Ya kan? Enggak yang tadi yang ridho, yang terakhir tadi kalau istrinya ridho? Istrinya ridho dengan dapat setengah, Pak, dibagi 2. Memang artinya dia setengah, dia bilang. Bukan. Sepakatan aja, Pak. Oh, kesepakatan. Aja, setengah aja katanya, karena usaha berdua. Nah, Oke. Setelah itu istri dapat lagi warisan. Iya. Sisa dari warisan dari istri dibagi, iya bisa dengan cara iya bisa karena kan hartanya bercampur gitu. Tadi kan kasus di mana ketika harta istri itu lebih banyak dari harta suami yang saya ungkap. Tapi kalau memang betul-betul dari nol usaha itu dibangun bareng, istri tidak ada pemasukan yang lain kecuali dengan dari usaha bersama itu, ya dianalogikan setengah-setengah, memang 50-50 begitu gitu. Tapi kalau yang jadi soal ini kan kalau istrinya nggak mau, adik-adiknya juga enak aja dibagi 2 dulu, itu kan punya kakak saya. Nah, ini nanti jadi sengketa gitu loh. Ini kan dalam kondisi yang Bapak ceritakan adik-adiknya ridho, istrinya ridho, selesai karena dibagi 2 gitu. Tapi ada kondisi di mana adik-adik dari suaminya, loh kok dibagi dulu? Ya enggak dong, 100M dong. Kok dibagi dulu 50-50 yang dikasih ke kita, sisanya dari 50 setelah diambil istri? Ya enggak bisa dong, itu kan punya kakak saya. Nah, ini sengketa pasti gitu. Jadi maksud saya karena bagian atas dan kesepakatan saling beridho itu sudah cukup Pak ya. Karena dicampur. Iya, tapi bagian masing-masing sesuai dengan bagian Quran begitu. Baik, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, lama banget ini.